Selamat datang kembali di Cerita dari Selatan. Episode kali ini masih kita menghadirkan anak-anak muda yang berprestasi dan memiliki motivasi yang tinggi, dan dia fokus terhadap hal yang dia tekuni untuk menjadi lebih spesialis dan bagus di bidangnya. Kali ini kita mengupas beberapa mutiara yang kita angkat dari lumpur. Kalau dalam bahasa-bahasa sastranya kan seperti itu, tapi saya tidak pinter sastra, jadi kita langsung aja. Kita akan bertemu dengan salah satu narasumber yang dia memiliki peran terhadap dunia plastik. Entah itu apakah plastik jenis seperti apa, atau bahkan bisa menjadi hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Plastik kali ini yang dibawa itu memiliki misi bahwa yang jelas kita harus peduli dengan lingkungan, di mana ada istilah diet plastik di sini, dan kita sekarang antara kehadiran narasumber yang tepat untuk membuat diet plastik ini lebih efisien. Selamat datang, Bro Rahyang. Selamat datang juga. Santai aja kita di sini. Bukan kayak kesannya tadi dunia plastik, kesannya gue kayak mengembangkan produk padahal mencoba menghilangkan produknya. Makanya itu biar banyak yang nonton. Jadi nama lengkapnya Rahyang Nusantara ya. Yeah. Nah, jadi Rahyang Nusantara ini salah satu orang yang memiliki peran. Kalau Sobat Antara pernah jajan di minimarket yang loh kok nggak ada plastik lagi, bahkan bayar. Nah, ini perannya Rahyang Nusantara yang bikin geger Indonesia ya. Ada yang setuju, ada yang enggak, karena jadi berbayar ya. Nah, Rahyang sendiri bisa diceritakan dong sebentar sama Sobat Antara, kenapa sih bisa terjun di dunia organisasi atau NGO yang bergerak di bidang lingkungan ini? Kalau diceritakan sebetulnya jadi dari zaman dulu, sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya, zaman masih kuliah S1 itu emang dari dulu emang selain kuliah emang aktif di organisasi mahasiswa gitu kan, di unit kegiatan mahasiswa ataupun di badan eksekutif mahasiswa. Jadi mungkin dari situ udah ada kayak semacam ketertarikan terhadap isu-isu kepentingan publik lah gitu kan. Dari situ dan menjelang lulus waktu itu sebetulnya karena cukup stres dengan skripsi, jadi kayak cari kegiatan di luar kampus. Oh, skripsi itu stres ya? Saya dulu stres soalnya harus ngitung-ngitung tinggi tanaman di rumah kaca. Tunggu. Dulu emang apa sih S1-nya? Dulu S1-nya ngambil budidaya pertanian. Oh, pertanian. S2-nya kita bareng kan? Ya buka kartu dah. Pertanian, jadi menghitung. Iya, banyak lagi diukur lah pokoknya. Salah satunya skripsi saya waktu itu ngukur tinggi tanaman gitu. Gitu lumayan stres. Wajar kan? Sih stres. Oke. Jadi cari kegiatan di luar kampus dan ketemulah salah satu LSM waktu itu. Saya masih di Kota Bandung juga, dan dari situ kayak ada ketertarikan bahwa kayaknya bekerja di dunia non-profit itu cukup menarik gitu kan. Dan karena emang dari dulu juga nggak pernah ada kepikiran untuk kerja di pemerintahan ataupun di korporasi sebetulnya. Jadi ya memang dari zaman kuliah aktif di organisasi mahasiswa, setelah lulus pun juga langsung ke LSM tempat saya dulunya voluntary sebetulnya. Tapi itu kan organisasi non-profit ya, tapi digaji dong? Ya digaji dong. Berarti tetap butuh profit kan? Oh beda, kalau itu kan lebih ke kayak kontribusi masing-masing lah maksudnya. Kalau itu kan emang ya semua yang ada di dunia ini kan gak ada yang gratisan kan sebetulnya. Asik, no freelance ya? No freelance. Jadi LSM seperti apa yang Anda tekuni sampai sekarang, bahkan Anda bisa mempengaruhi kebijakan bahwa ternyata plastik ini bisa didietin? Ngomong-ngomong saya 2 bulan PSBB ini udah turun berat badan. Oke. Jadi ngomongin kerjaan sama ngomongin berat badan sekarang nyambung. Biasanya enggak soalnya. Plastik semua itu ya? Plastik semua. Jadi dari zaman masih kuliah sebetulnya udah cukup fokus di organisasi di bidang lingkungan hidup. Cuman waktu setelah lulus fokusnya isu lingkungan hidup yang lebih ke pengelolaan sampah. Jadi dulu emang karena kan dulu di Bandung isu itu cukup besar kan, karena sempat ada bencana longsor di TPA dan di daerah Cimahi ya? Dan jadinya isu sampah cukup besar di Kota Bandung, dan akhirnya
terjeblos lah saya di situ gitu kan. Akhirnya Jeblos di sampahnya. belum pernah tuh. Habis bilangnya jeblos. Terjeblos di LSM itulah dan sempat berganti-ganti beberapa LSM sampai akhirnya yang ada di sekarang ini gitu. Dan dulu dari yang isunya lebih luas terus kayak yang sedikit lebih spesifik, sekarang spesifik banget ngomongin kantong plastik sebetulnya. Dan ya apa namanya ya dari situ juga sebetulnya nggak menyangka, dulu kan mikirnya kayak oh ini simpel aja gitu kan ngomongin kantong plastik gitu kan, nggak kayak yang lain ngomongin sampah semuanya diomongin gitu. Ini spesifik ya? Spesifik banget, dan ternyata setelah terjeblos lah di situ gitu kan, ternyata nggak sesimpel itu ternyata. Jadi banyak banget yang memang harus dikerjain, makanya kenapa akhirnya harus ada kerjaan advokasi. Terus ternyata juga advokasi juga nggak cukup, ternyata kita juga harus mulai ke sekolah-sekolah. Terus juga kita juga harus mulai kerjasama dengan pelaku usaha juga, khususnya pelaku usaha yang memang dia menyediakan kantong plastik gitu kan. Apa sih nama LSM-nya atau NGO yang sekarang? Oke. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Jadi memang fokus pada kantong plastiknya. Sebetulnya iya, cuma sekarang kita mulai melebarkan karena ternyata permasalahan plastik itu nggak cuman kantong plastik, tapi banyak juga plastik sekali pakai lainnya, kayak sedotan, kayak polistiren, sachet dan lain-lain lah. Nah, visinya itu sebenarnya ngapain? Maksudnya diet kantong plastik. Visinya kita pengen Indonesia bebas dari sampah plastik. Itu sebetulnya sejalan dengan pemerintah kita targetkan sebetulnya kan. Mereka berarti kan, nanti kalau Indonesia udah nggak ada plastik, ente nggak dapat kerjaan dong? Nyari yang lain. Susah kan? Iya, tapi diproyeksikan tidak secepat itulah sebetulnya, karena ya satu Indonesia kan bukan pekerjaan yang mudah lah. Betul. Nah, diet kantong plastik kan berarti meminimalisir atau bahkan kalau bisa dikurangi ya, atau bahkan nggak ada. Bisa pantang juga sebetulnya. Nah, kenapa sih plastik ini harus dihilangin, dan masyarakatnya perlu tahu kenapa plastik ini harus tidak digunakan lagi dan harus diganti dengan produk yang ramah lingkungan. Apa bahayanya kalau menurut Rahyang yang udah mendalami ini, bisa disampaikan ke Sobat Antara yang sedang mendengarkan atau melihat ini? Ya, sebenarnya ketika kita ngomongin permasalahan plastik, kita juga harus mengkerucutkan bahwa konteks yang dibicarakan adalah plastik sekali pakai. Jadi bukan plastik pada umumnya gitu kan, karena ya ini mikrofon aja pasti ada plastiknya kan sebetulnya. Jadi yang kita lihat bahwa ini banyak mencemari lingkungan kita, apalagi di sungai, di laut gitu kan, dan itu kan kebanyakan plastik sekali pakai. Yang tadi saya sebutin gitu kan, sedotan dan lain-lain gitu. Bukan plastik yang memang digunakan berulang kali dan yang memang punya keuntungan atau manfaat yang bagus buat kita gitu. Jadi fokusnya di situ dulu. Jadi yang kita bicarakan adalah plastik sekali pakai. Nah di situ kenapa kita kita tiap hari mendengar banyak informasi lah di sosial media gitu kan, bahwa plastik ditemukan di perut hewan ini gitu, ditemukan di hidungnya penyu gitu kan. Jadi itu salah satu permasalahan yang kita hadapi dari saat ini, sudah bertahun-tahun juga gitu kan. Dan bahkan ada salah satu riset juga yang nyebutin bahwa di tahun 2050 itu akan lebih banyak plastik ketimbang ikan gitu kan. Jadinya betul itu kan 40 tahun lagi. Kita makan plastik dong nanti. Kalau 40 tahun lagi berarti ya? 30-40 tahun lagi ya kita bisa jadi makan plastik. Sekarang sebetulnya udah kita makan plastik. Jadi ada beberapa riset independen yang menyebutkan bahwa di di fesesnya manusia itu udah ada mikroplastik. Wow. Jadi sebetulnya kita sudah mengonsumsi plastik. Kita kan nggak tahu dapat dari mana. Bisa jadi dari air mineral yang kita minum dari botol plastik sekali pakai, bisa jadi juga dari makanan yang kita bungkus plastik gitu kan. Jadinya ya kita udah terpapar. Bahkan yang saya baca juga kalau kita bakar sampah dan ada plastiknya di situ, itu tuh bukan cuman gas beracunnya aja yang berbahaya buat manusia. Ternyata di situ juga si plastiknya juga berubah jadi mikroplastik dan dia terbang kan sebetulnya. Itu efeknya ke manusia ya dan ke lingkungan juga berarti. Betul. Ya. Nah, kemudian kalau targetnya sendiri untuk memberikan pendidikan edukasi campaign ini tadi, targetnya apakah memang anak muda atau memang seluruh usia yang harus dipahami bahwa targetnya dari NGO sendiri semua harus tahu gitu? Ya, sebenarnya kita kalau untuk ngomongin perubahan perilaku itu hampir ke semua lapisan, tapi beda-beda ya. Jadi kita kayak di kerjaan advokasi kita sebetulnya kan yang jadi target utama pemerintah.
perilaku yang kita harapkan mereka berubah adalah bagaimana mereka melihat bahwa pengelolaan sampah ini juga harus dibarengi dengan bukan cuman pengumpulannya aja ya, tapi harus ada strategi untuk mengurangi juga gitu kan. Jadi kita bagaimana mereka bisa berubah ke hal yang itu dulu gitu, bahwa sampah tuh harus dikurangi juga, bukan cuman harus didaur ulang gitu kan. Itu salah satu perubahan perilaku yang kita targetkan ke mereka gitu, dan nantinya outputnya mereka bisa bikin kebijakan-kebijakan yang pro terhadap upaya-upaya pengurangan sampah plastik khususnya gitu. Terus kita juga kalau ngomongin ke publik secara umum sebetulnya itu tergantung ya. Jadi kita ada program ke sekolah namanya Enviro Challenge. Kita berdiskusi dengan teman-teman kita, adik-adik kita di sekolah menengah atas, untuk mereka bisa juga terlibat dalam isu ini di sekolahnya mereka masing-masing gitu kan. Karena yang saya tahu sebetulnya anak muda zaman sekarang itu tuh lebih care, lebih care dan lebih aktif. Dia mau terlibat dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Jadinya kita ngasih platform itu sebetulnya. Oke, untuk lingkungan ya. Kemudian gimana ceritanya Rahyang ini bisa menembus kebijakan bahwa minimarket atau supermarket itu udah nggak boleh menggunakan kantong plastik, dan udah di wilayah mana aja yang udah berhasil digolkan, dan apa tantangannya waktu itu? Sebetulnya kita memulai dengan petisi waktu itu, petisi online lah. Semua orang kayaknya sekarang kalau mau menyuarakan sesuatu hal yang penting lewat petisi online. Dan lebih hemat soalnya. Lebih hemat. Kuota aja lah paling. Yeah. Ya kita memulai dengan petisi itu di tahun 2013 awal. Dan dari situ kan kita nggak cuman di petisi, karena kalau cuman kita kerjaannya cuman di situ doang dan nge-share doang di sosial media, ya nggak bakal actionnya nggak kelihatan. Makanya kita dari situ juga kita menggunakan si petisi kita itu untuk ketemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ketemu dengan beberapa pemerintah daerah juga. Nah dari situ kita bangun komunikasi lah gitu. Cukup lama memang, cuman akhirnya setelah 3 tahunan gitu kan, setelah kita 3 tahun untuk dari mulai awal sampai akhirnya terwujud itu. Itu pun belum 100% terwujud ya, tetapi ada uji coba. Jadi itu 2016 kalau masih pada ingat, karena itu lumayan bikin semua surat kabar tiap hari memberitakan tentang itu gitu. Jadi 2016 itu kita mendukung inisiatif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjawab petisi kita untuk mencoba uji coba kantong plastik tidak gratis atau kantong plastik berbayar. Di 27 kota di Indonesia. Itu tadinya justru sebetulnya satu kota sebetulnya di Bandung, tapi ada antusiasme dari pemerintah daerah lain karena mereka juga merasakan bahwa ternyata kantong plastik ini juga bikin TPA mereka numpuk, terus sungai-sungai mereka juga jadi kotor gitu kan. Jadinya banyak inisiatif dari pemerintah daerah, akhirnya kita lakukan itu gitu. Dan kami membantu kementerian untuk bikin konsepnya, strategi komunikasinya, terus sampai ke monitoringnya gitu. Jadi kita sempat mengunjungi 27 daerah itu, dibagi-bagi. Jadi saya nggak ke 27 lah, capek itu ntar. Ya udah, tepuk tangan dulu lah. Banyak kan penontonnya di sini. Ya itu kita akhirnya menarik sih, maksudnya ternyata kalau kita memang bisa sampai sejauh itu ya, maksudnya banyak hal yang bisa kita pelajari karena tiap daerah ternyata punya pendekatan yang lumayan berbeda juga gitu kan. Dan gaya komunikasi mereka terhadap retail juga itu beda juga gitu. Jadi sebetulnya yang kita lakukan adalah kita tidak langsung ke retail, tapi kita lewat pemerintah. Ada resistensi nggak sih dari? Oh itu banyak banget. Banyak banget waktu itu kan. Banyak juga tuh kan yang tidak setuju. Kenapa Rp200 gitu kan? Kenapa jadi konsumen lagi yang dibebankan gitu kan? Oh, yang bikin resisten nominalnya, tapi sebetulnya itu kalau kita lihat secara garis besar sebetulnya itu kayak suara-suara minoritas sebetulnya. Maksudnya jadi nggak yang mayoritasnya mendukung. Emang ada kan itu. Kita bayar Rp300 nih ke 200. Oh ya 200 nih ke retailnya. Kemana uang itu? Ya itu jadi hanya pemasukan mereka, karena itu konsepnya seperti jual beli produk. Ya kita kayak beli mie instan gitu kan ke retail. Jadi istilahnya retailnya yang untung ya? Atau memang itu nanti untuk diarahkan karena dijual ya berarti kan untungnya buat retail. Karena sebetulnya kan selama ini kantong plastik itu tidak gratis. Yang kita terima tuh seakan-akan gratis, tapi sebetulnya kan udah masuk ya, ke operasional dan masuk ke harga produk yang kita beli gitu kan sebetulnya. Jadinya
ini sengaja dikeluarkan supaya kita tahu bahwa sebetulnya yang segala yang kita selama ini terima gratis itu nggak gratis, dan harusnya kan ada biaya lingkungan di situ. Cuman kan kita masih belum ke sana tuh. Oke. Tapi beberapa retail ada yang melakukan banyak hal yang positif untuk menyelamatkan lingkungan dari dana 200 itu. Setelah kebijakan itu goal bersama dengan pemerintah daerah dan sebagainya, apa pengurangan atau dampaknya itu? Apakah memang cukup turun atau Waktu uji coba itu penurunannya 55% rata-rata. 55%? Dalam waktu kayak sekitar 3-6 bulan ya. Itu luar biasa menurut saya gitu kan. Itu judulnya kan baru surat edaran ya, baru uji coba voluntary doang gitu kan, dikerjainnya juga voluntary gitu kan. Cuma cukup serius waktu itu karena kan kita berkaitan dengan bisnis dan konsumen ya. Jadi tapi kita lihat 55% itu lumayan bagus sebetulnya. Dan dari situ sebetulnya snowball effect-nya lumayan besar, dimulai dengan Kota Banjarmasin yang pertama kali mengeluarkan peraturan wali kota untuk melarang kantong plastik. Oke. Banjarmasin paling pertama dan sampai sekarang masih konsisten. Kemudian kan berarti kan prestasi kan buat Betul. Anda dan buat Indonesia dong. juga. Nah, pernahkah Anda menyorakan hasil prestasi ini ke dunia global gitu kan? Kalau saya lihat Anda tuh sering ke luar negeri gitu. Jangan-jangan ada jualan plastik di sana atau Pernah, jadi ada beberapa forum di luar, salah satunya waktu itu COP yang ke-23 gitu ya, saya lupa, yang di Jerman 2017 lalu. Kami emang diajak Kementerian Lingkungan Hidup juga untuk ngisi di sana, dan kami juga mengundang champion kita dari Kota Banjarmasin, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin waktu itu, dan untuk bercerita bahwa di Indonesia, karena kan selama ini Indonesia kan di dunia dikenalnya kan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia ke lautan. Oke. Ada salah satu riset lah itu kan yang menyebutkan seperti itu. Sobat Antara dikurangin ya. Ya itu peringkat kita penyumbang terbesar loh. Dan dengan adanya cerita tentang uji coba dan juga kota yang melarang kantong plastik pertama kali, itu jadi kayak semacam ada semangat lah gitu bahwa Indonesia sebetulnya bisa kok melakukan sesuatu, dan riset itu sebetulnya bisa dibantah gitu kan, karena itu kan risetnya kan dilihatnya dari garis pantai terbesar. Ya kita kan pasti dong, pastilah garis pantai kita agraris dan panjang kepulauan. Kan. Jadinya nggak heran. Cuman kan kalau kita ngomongin sampah plastik di laut kan itu kan nggak, kita ngelihatnya di Indonesia gitu kan, di Bali lah kita lihat gitu kan, itu kan bisa dari mana-mana, bisa dari yang sampah dari Australia lah nyampe ke sana gitu kan, bisa, karena kan samudra itu kan muter terus ya. Betul. Arusnya itu kan dia nggak diem terus, dia berkeliling. Nah, kalau negara kita bicara global, negara mana yang paling efisien dan paling baik untuk pengelolaan terhadap plastik ini yang bisa kita contoh? Nggak bisa dibandingin langsung ya, karena kan ya ukuran negara juga harus jadi Ya seenggaknya sistemnya lah. sistemnya ya. Yang kita tahu sebetulnya orang-orang kan selalu bicara Singapura ya, katanya kan karena, atau Singapura atau Jepang lah, karena buang sampahnya itu nggak disatuin. Oh, dipisah ya? Dipisah. Apalagi Jepang kan udah ada berapa belas atau berapa puluh jenis lah gitu kan yang dipisah-pisah, dan itu kan sebetulnya satu tempat sampah itu ada berapa puluh gitu? Iya, dan di Jepang kan biasanya kan kita kalau mau buang sampah kan, saya belum pernah sih, cuma kalau misalkan ngeliat baca artikel ataupun lihat video kan, tiap hari kan biasanya ada yang diangkut khusus kan sebetulnya kan. Karena kenapa begitu? Karena supaya memudahkan untuk dikelola selanjutnya, didaur ulang atau misalkan digunakan ulang, diperbaiki dan lain-lain. Itu lebih mudah daripada kalau sekarang kan di Indonesia kan, dan juga di banyak dunia lainnya sebetulnya kan dicampur kan sebetulnya, dan itu kan akhirnya numpuk aja gitu kalau di Jakarta kan di Bantar Gebang gitu, udah gitu kan di sana nggak bisa diapa-apain. Ada pun yang mulungin, tapi kan secara human rights kayaknya kok kita tega gitu kan, mereka kesehatannya nggak terjaga, lingkungannya juga nggak sehat gitu kan. Di Jepang udah banyak jenisnya, kita aja baru 3 ya jenis tempat sampah yang dipisah tuh ya. Tapi itu pun nggak berjalan kan sebetulnya. Apalagi misalnya ada 10, misalnya makan cilok plastiknya kemana? Bagus ciloknya kemana, kayunya kemana? Karena sistemnya nggak terbangun. Jadi maksudnya kita nggak bisa cuman nyuruh pemerintah untuk melakukan itu gitu kan. Nggak bisa cuma nyuruh kita sebagai konsumen yang misahin sampah, tapi sistemnya nggak ada gitu kan. Jadi emang harus semua terlibat. Apalagi sekarang kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan udah mengeluarkan peraturan menteri tentang tanggung jawab produsen. Jadi produsen yang memproduksi barang kemasan ataupun kemasan barang yang
plastik dan nggak bisa diapa-apain sama pemerintah, itu harus dia tarik lagi, dia harus tanggung jawab terhadap produknya sendiri gitu loh. Nah, kalau prestasi Anda sendiri bersama dengan NGO ini apa yang paling tinggi hingga saat ini? Yang pernah dicapai lah. Ya salah satunya tadi kita bisa mendorong ada uji coba se-Indonesia. Se-Indonesia itu ya? Itu paling tinggi ya? Itu kita lihat paling tinggi, karena setelah itu sebetulnya inisiatifnya ada di daerah, dan kita cuma ngebantu aja lah. Maksudnya kita nggak maksudnya kita mendampingi aja, kita ngebantu prosesnya aja, tapi kan produknya produk mereka. Cuma kalau misalkan yang beneran pure dari kami, itu petisi kami direspon oleh pemerintah dan akhirnya diuji cobakan menjadi suatu kebijakan. Dan dari uji coba itu sekarang ada 21 kota kabupaten dan 2 provinsi yang punya peraturan pelarangan kantong plastik. Nah, dalam kurun waktu sekitar 4 tahun lah itu. Saya lihat Anda bawa kain-kain ini sama apa mau ngepel atau gimana, saya kurang tahu ya. Bisa diceritain, kalau memang kurang kan pendapatan bisa bilang sama kita sampai bawa pel. Oh gitu ya. Saya juga kurang soalnya. Lagi PSBB gini semuanya pada kurang. Nah, ini apa yang Anda bawa di sini ini? Ini kita lihat ada kain, ada sedotan besi ya, silver ya, perak ya. Jadi sebetulnya kalau lagi kondisi yang biasanya gitu sebelum COVID-19 ini, sebetulnya di tas saya tuh bawanya banyak banget. Jadi biasanya saya bawa 2 tumbler atau 2 wadah minum, yang satu buat beli kopi karena saya suka beli minum kopi, dan satu lagi buat air putih. Sama ada beberapa tas lah, karena saya kadang kan nggak tahu mau belanja buat kebutuhan di kosan atau apa gitu kan, belanja yang lain. Kadang sudah ditanya kan, sudah bawa kantong plastik? Sudah bawa kantong sendiri. Oh iya, bawa kantong sendiri, sorry. Jadi buat jaga-jaga dipakai apa enggak ya urusan belakangan lah. Jadi saya kira kolor loh itu. Ini tuh buat ini. Jadi namanya tuh kayak produce bag lah atau kayak pouch gitu. Oh, jadi itu pengganti ini ya, solusi untuk pengganti kantong plastik ya? Iya, cuman ini khususnya kalau kita beli buah-buahan atau sayuran, biasanya kan pakai kantong plastik yang transparan kan, yang digulung-gulung gitu kan. Betul. Nah, daripada pakai itu, yang mendingan pakai ini gitu. Jadi bisa dipakai lagi, bisa dicuci juga. Anda memberi contoh juga ya bahwa ada kok pengganti yang bisa digunakan terus-menerus ya. Terus nanti ditaruhnya di sini, di tas yang memang buat belanja, itu kan bisa dilipat-lipat dan bisa dicuci. Oh, ini udah banyak tersedia di ini ya? Banyak. Sekarang di mana-mana ada, di minimarket juga udah banyak yang jual kok sebetulnya. Mau beli online apalagi gitu kan. Jadi dan ini penting banget kita, maksudnya meskipun kita bergaya hidup pakai ulang gitu kan, ramah lingkungan, kesehatan dan kebersihan juga harus terjaga, apalagi di masa Covid gini kan. Karena ada riset yang bilang masa hidup virus itu di berbagai permukaan berbeda-beda. Di plastik itu tuh lebih lama, bisa 3-5 hari. Nah lo. Kalau di ngeri lo 3 hari. Horor kan. Dan itu kan ada di rumah kita bisa berhari-hari gitu kan. Kalau kain sebetulnya itu bisa hanya beberapa jam, karena kan kalau air kan emang langsung kering kan. Cuma kan emang daripada kita kenapa-kenapa pasti harus dicuci terus gitu, apalagi udah naruh makanan. Ini ada sedotan juga ya? Kalau ini peralatan makan jadi ya? Ada Anda tiap hari bawa seperti ini terus ya? Tiap hari bawa, cuma kalau sekarang kan enggak. Oh iya, lagi ini ya. Bawa terus tiap hari, dipakai apa enggak ya urusan belakangan kan. Saya nyari yang bisa dilipat karena supaya enggak terlalu simple ya, biar enggak makan tempat. Enggak makan tempat, karena di tas saya juga banyak banget di sini. Ini kan bisa dibuka juga, bisa dilipat lagi. Terus ini tempat makan Tupperware gitu ya? Ya, plastik. Iya, mereknya kebetulan. Terus ini ada alat makan juga, jadi ada sedotan, ada sendok sama garpu. Ini sendok garpunya. Oh ini ya? Atas bermata dua. Ada sumpit juga. Oke. Tapi jarang dipakai sebetulnya, karena kan lebih jarang jalan-jalan juga kan. Jadi kayak ya kalau di kantor kan juga udah ada gelas juga kan. Ya seenggaknya Rahyang memberi contoh lah kepada orang lain bahwa ada kok gaya hidup yang bisa kita hindari dengan bersentuhan dengan plastik ya. Ya, jadi kalau mau beli kopi, boba gitu kan, daripada pakai plastik kan bisa pakai ini. Cuman ya nggak semua toko menerima sih. Jadi saya hanya datang ke yang udah jelas-jelas mereka mau ngasih minumannya kalau saya bawa wadah sendiri. Oh itu udah terpatri ya dalam sendiri. Oke, bisa memberi contoh ya. Nah, kalau ada program baru nggak nih dari untuk menghindari plastik ini? Sebetulnya kita sebelum COVID-19 ini di bulan Februari kemarin tuh melaunching
melaunching apa itu tidak baku ya. Gak apa-apa, di sini santai. Meluncurkan program pasar bebas plastik di Pasar Tebet Barat di Pasar Jakarta bebas Selatan. plastik tradisional. Pasar tradisional. Program pertamanya di Tebet. Program pertamanya di Tebet. Sebetulnya di Banjarmasin udah mulai karena kan di Banjarmasin di pasar apungnya mereka kan yang terkenalnya itu juga udah mulai didorong ke sana. Cuman Gak susah itu ngasih tahu emak-emak yang di pasar tradisional. Bedanya dengan retail modern kan, kalau retail modern satu brand gitu kan, dia kan udah bisa langsung bikin sistemnya se-Indonesia gitu kan. Sudah terkomputerisasi lah gitu, kantong plastiknya juga bisa dihitung gitu kan, kita bisa bisa hitung lah inventory kantong plastik mereka berapa. Di pasar tradisional karena mereka kan cuman punya satu kios atau jongkok gitu ya, dan mereka kan kalaupun punya cabang kan nggak terkoneksi secara sistem kan sebetulnya kan. Dan pasar itu kan juga dia kan kayak mirip mall lah gitu, jadi si tenannya beda-beda, jadi kita perlu pendekatannya satu-satu. Meskipun kita ke pengelola pasarnya, kita juga itu kurang gitu, jadi kita emang harus pendekatan satu-satu ke pedagang di kios ataupun di losnya masing-masing. Dan sebetulnya mereka tahu isunya, mereka ngerti bahwa plastik itu harus dikurangin, cuman mereka memang perlu didampingi aja untuk proses mengganti. Jadi kemarin kita sempat mencoba, biasanya kan kalau wadah buat cabai sayuran itu kan diplastikin yang bening gitu kan. Ya. Jadi kemarin kita kerjasama dengan UMKM untuk membuat kertas bekas jadi wadah kayak kertas gorengan lah. Gitu. Jadi kita menggunakan bisa terurai lah ya itunya. Dan daripada si kertasnya juga jadi sampah kan, mending kita manfaatkan dulu gitu. Jadi kita kemarin sempat mencoba memfasilitasi penggantian kemasan itu, dan juga kita di pasar kan pasti ada toko plastik kan. Nah, toko plastik juga dia punya unek-unek bahwa salah satu pemasukan mereka itu dari jualan kantong plastik. Nah, bagaimana kita tetap mempertahankan toko plastiknya supaya tidak rugi, tapi juga kita bisa jalan programnya. Makanya di toko plastik pun kita juga ajak mereka untuk berjualan tas belanja pakai ulang. Jadi kita sediakan beberapa tas, dan kalau lihat secara visual itu sempat monitoring juga cukup banyak konsumen yang pakai tas itu sebetulnya. Dan cuman memang karena ini kan baru, dan ini juga baru buat kita, baru buat mereka juga, jadi memang belum terlihat progres yang secara signifikan. Karena kan mereka juga cukup kagok kan, yang tadinya dibungkusin pakai plastik itu sekarang harus nanya dulu mau pakai kertas apa enggak gitu kan. Jadi kayak mereka juga agak kagok, muscle memory-nya itu masih belum kebentuk lah gitu. Tapi itu menarik sih, cuman karena kepotong sama situasi sekarang jadinya depending dulu. Sangat menarik sekali. Terima kasih Rahyang sudah sharing kepada Antara. Tapi pertanyaan saya tuh, saya nggak membayangkan kalau Anda itu tinggal di Korea Selatan ya. Kenapa emang? Banyak plastik di sana kan. Jadi apakah harus dibungkus dan diganti dengan kertas? Maksudnya operasi plastik. Ada itu plastik yang berbeda. Ini mukanya diganti kertas gitu. Itu plastik yang berbeda. Bisa aja. Baiklah, Sobat Antara, demikian kita perjumpaan. Diam kau. Nah, perjumpaan kita dengan Rahyang Nusantara. Dia adalah aktor di balik diet plastik ya. Nah, ada satu pesan nggak terakhir kepada Sobat Antara nih yang bisa disampaikan agar ikut mendukung program ini? Tetap bawa kemasan atau wadah pakai ulang untuk beli apapun, karena aksi kolektif yang kita lakukan itu pasti akan berdampak bagus terhadap bumi kita ini. Kan bumi kita lagi oke banget kan sekarang, jadi dijaga aja gitu. Nah, tapi penyakitnya hilang ya? Penyakitnya hilang pasti harus. Jangan kelamaan. Siap. Terima kasih Rahyang Nusantara sudah mampir dan berbagi cerita motivasi kepada Sobat Antara. Dan Sobat Antara di rumah tetap jaga lingkungan dan tetap berbuat baik dan sebarkan berita baik. Jangan lupa tetap baca antaranews.com, scroll-scroll, klik ya, bagi-bagilah ke teman, karena kita selalu menuliskan cerita-cerita yang baik, berita baik kepada masyarakat. Dan terima kasih kembali Rahyang Nusantara udah main di kantor Berita Antara dan khususnya di program Cerita dari Selatan. Dan pastinya kalau Cerita dari Selatan akan berjumpa dengan saya Afud Syafril
Dan kali ini saya ditemani oleh Rahyang Nusantara yang sebenarnya Dari Jakarta Selatan ya. Kita sering berkolaborasi dulu ya. Iya. Kita pernah bertemu di Bali di suatu program. Lanjut lagi ngobrolnya. Nanti durasinya habis, iklannya nggak masuk nanti. Terima kasih atas perhatiannya Sobat Antara. Sampai ketemu lagi di cerita dari selatan yang lain. Nantikan juga kisah-kisah inspiratif dan motivasi yang lain tetap di antaranews.com. Ciao.